Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Simulasi Serangan Brute Force pada Layanan SSH menggunakan Kali Linux terhadap Ubuntu Server. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Fredo Bisonipar dan ada John Bus dan juga Muhammad Alpin. Baik, kita lanjut ke materinya. Latar belakang. Salah satu komponen terpenting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas sistem informasi adalah keamanan layanan jaringan. Keamanan sistem telah menjadi pertimbangan yang sangat penting di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, terutama untuk server Linux yang sering digunakan dalam berbagai infrastruktur IT. Secure Shell atau SSH merupakan salah satu protokol utama untuk akses server jarak jauh dan salah satu layanan yang paling banyak digunakan. Meskipun Secure Shell atau SSH dirancang untuk memfasilitasi komunikasi yang aman, protokol ini sering menjadi sasaran serangan, terutama serangan brute force, yang bertujuan untuk mendapatkan akses dengan cara mencoba menebak kombinasi nama pengguna dan kata sandi berulang kali hingga kombinasi yang benar ditemukan. Serangan brute force pada SSH merupakan ancaman serius karena dapat menyebabkan akses tidak sah, kebocoran data pribadi, atau bahkan mengambil alih penuh server. Lalu ada rumusan masalah. Pertama itu adalah bagaimana cara mensimulasikan serangan brute force pada layanan SSH menggunakan Kali Linux terhadap Ubuntu server. Terus kedua, seberapa besar tingkat kerentanan SSH terhadap serangan brute force dengan kredensial lemah. Tiga, bagaimana langkah verifikasi untuk membuktikan keberhasilan serangan brute force. Lalu di sini adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu mensimulasikan serangan brute force pada layanan SSH menggunakan Hydra dari Kali Linux. Kedua, memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kerentanan layanan SSH terhadap serangan brute force. Ketiga, mendokumentasikan prosedur teknik serangan mulai dari pemindaian port, eksekusi brute force, hingga verifikasi hasil login. Selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini masuk ke landasan teori. Yang pertama adalah keamanan sistem. Keamanan sistem ini bertujuan untuk melindungi data, melindungi jaringan, dan layanan dari akses yang ilegal. Konsep utamanya itu adalah SAIA threat atau confidentiality, integrity, dan availability. Serangan brute force pada SSH mengancam kerahasiaan data dan ketersediaan layanan. Nah, jadi untuk itu dibutuhkan kombinasi enkripsi, autentikasi berlapis, dan firewall atau IDS. Next. Yang kedua adalah brute force attack. Brute force adalah metode mencoba semua kombinasi username dan password sehingga menemukan yang benar. Serangan ini berbahaya jika password lemah atau sistem tidak memiliki perlindungan tambahan. Tools umum seperti Hydra dan Medusa dapat melakukan ribuan percobaan yang cepat. Pencegahan dilakukan dengan password yang kuat, pembatasan login, dan penggunaan sistem keamanan tambahan. Next. Dan yang ketiga adalah layanan SSH atau Secure Shell. SSH atau Secure Shell adalah protokol aman yang untuk remote login, transfer file, dan eksekusi perintah jarak jauh. Keunggulannya adalah komunikasi terenkripsi sehingga tidak mudah disadap. Namun jika hanya mengandalkan password, SSH atau Secure Shell ini rentan terhadap brute force. Solusinya adalah public key authentication, first to ban, atau pembatasan akses IP. Next. Nah, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Di sini kami ada 4 metode penelitian. Pertama, persiapan lingkungan. Kedua, pemindaian port. Tiga, serangan brute force. Empat, verifikasi hasil. Nah, pada yang langkah pertama atau metode pertama, pada persiapan lingkungan, simulasi dilakukan menggunakan dua mesin virtual pada VirtualBox, yaitu Kali Linux sebagai attacker dan Ubuntu Server sebagai target.
Kedua VM ini dijalankan di dalam laptop yang sama sehingga dapat disaling terhubung. Layanan SSH atau Secure Shell pada Ubuntu Server diaktifkan agar siap diuji. Lalu, pada metode yang kedua adalah pemindaian port. Sebelum diserang, dilakukan pemindaian port menggunakan Nmap untuk memastikan layanan SSH benar-benar aktif pada port 22. Hasil pemindaian yang menunjukkan status open menjadi konfirmasi bahwa target dapat diakses dan layak diuji. Nah, metode yang ketiga adalah serangan brute force. Serangan brute force dijalankan dari Kali Linux menggunakan alat Hydra dengan memanfaatkan file wordlist berisi daftar username dan password yang telah dipersiapkan. Hydra akan mencoba berbagai kombinasi secara otomatis dan paralel hingga menemukan kombinasi yang valid atau sampai daftar habis. Terus yang keempat, verifikasi hasil. Setelah serangan brute force atau Hydra melaporkan pasangan kredensial yang ditemukan, langkah verifikasi dilakukan dengan mencoba login langsung ke server melalui SSH menggunakan username dan password tersebut. Jika koneksi berhasil, maka membuka sesi sel. Keberhasilan serangan terbukti dan menunjukkan adanya celah keamanan pada konfigurasi autentikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan masuk ke simulasi yang dimana pertama kita membuka VirtualBox-nya, yaitu Oracle VirtualBox. Lalu kita bisa merunning Kali Linux dan Ubuntu servernya, tapi sebelum itu kita harus memastikan networknya berada sama gitu. Seperti ini berada di bridge adapter dan Ubuntu servernya harus juga berada di bridge adapter. Oke, baru masuk ke login Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah masuk. Tapi sebelum kita melakukan cek IP, sebelum itu kita harus menjalankan perintah, yaitu yang pertama itu sudo apt update, yaitu untuk memperbarui daftar paket. Setelah itu install paket OpenSSH server dengan perintah sudo apt install garis y OpenSSH garis server. Kemudian aktifkan dan segera mulai layanan SSH menggunakan eh, sudo system ctl enable garis-garis no SSH. Tapi karena sebelumnya saya sudah melakukan itu, jadi tidak perlu. Jadi kita langsung cek IP saja. Untuk cek IP itu if klik, lalu kita juga mencek IP di Kali Linux. Oke, kita bisa melihat bahwa IP address Kali Linux adalah 10.48.95.181, sementara IP address Ubuntu itu adalah 10.48.95.187. Kedua IP ini berada dalam subnet yang sama, yaitu 255.255.255.0. Setelah ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita memulai layanan SSH di Ubuntu Server dengan melakukan perintah sudo sys.
Oke, setelah itu kita mencek status SSH-nya dengan perintah sudo sistem ctl status SSH. Nah, oke. Oke, ini terlihat bahwa layanan SSH berjalan normal. Baris atas menginformasikan bahwa layanan adalah OpenBSD Secure Shell Server, status unit load dan enable, serta sudah aktif atau running. Maka langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan konfigurasi di Kali Linux dengan perintah web ketik port login. Ini, ah, loh. Oke, garis miring SSH, lalu dua kali garis miring SSHD underscore on. Oke, sepertinya ada yang salah. Nah, oke, perintah ini akan menampilkan baris-baris konfigurasi SSH pada berkas SSH config. Pada keluaran terlihat bahwa entry-entry penting tersebut dikomentari atau diawali dengan port 22, lalu permitted login, prohibit password, dan password auto authentication. Yes, artinya file konfigurasi tidak secara eksplisit mengubah nilai-nilai tersebut. Nilai yang tercetak hanya menunjukkan komentar atau default yang tersisa di berkas, bukan selalu nilai efektif yang sedang diterapkan oleh daemon SSH. Secara praktis, server yang sebelumnya ditampilkan memang mendengarkan pada port 22 sehingga komentar itu jadi hashtag port 22 konsisten dengan penggunaan port default. Oke, maka langkah selanjutnya kita akan membuat user untuk diserang oleh Kali Linux.
kita bisa menaruh perintah sudo add user eh, John. Oke, kita buat passwordnya itu 123456 saja. Kita ulangi lagi passwordnya. Oke, yes. Oke, untuk usernya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita beralih ke Kali Linux untuk membuat file username dan password itu kita siapkan worklistnya. Oke, perintahnya kita membuat perintah ini di Kali Linux, lalu memasukkan perintah cat. Oke, kita masukkan username yang diprediksi begitu. Di contohnya Fatima, lalu Tiga. Baru untuk mengakhirinya kita taruh IOF. Oke, baru sekarang lanjut ke pembuatan passwordnya.
baru kita akhiri dengan IOF, baru kita periksa apakah eh, word list-nya sudah ada dengan cara perintahnya WC file username password. Oke, di sini terlihat bahwa 5 username dan 5 password sudah ada, totalnya adalah 10. Lalu kita melakukan tes ping IP Ubuntu di Kali Linux. Tadi IP Ubuntu-nya adalah hmm, 10.48.95.157. Kita buat perintah ping sebanyak 4 kali saja. Lalu masukkan IP-nya 10.48.95.157. Oke, di sini pingnya berhasil. Maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan serangan brute force-nya. Untuk melakukannya kita bisa melakukan perintah Hydra L lalu username password S baru portnya 22. SSH titik 2 garis miring lalu IP Ubuntu tadi 10.48.95.157 UO Hydra DC. Oke, di sini sistemnya lagi mencoba untuk menebak. Oke, didapat tadi login username-nya JOHNBS dan passwordnya 123456 sesuai dengan yang kita daftarkan tadi, add user tadi. Lalu untuk eh, verifikasi hasilnya, kita bisa melakukan perintah SSH, lalu usernya yaitu JOHNBS. Lalu add ping Ubuntu tadi 10.8.95.157. Lalu dia meminta passwordnya yaitu yang tadi 123456. Enter. Oke, di sini kita lihat bahwa sudah berhasil masuk ke kali ya Ubuntu-nya sudah berhasil masuk ke Kali Linux dan proses verifikasi berhasil. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwasanya layanan sekurisial atau SESA masih memiliki kerentanan serius apabila menggunakan mekanisme autentikasi berbasis kata sandi lemah. Melalui simulasi serangan brute force dengan memanfaatkan aplikasi Hydra pada sistem operasi Kali Linux sebagai mesin penyerang terhadap Ubuntu server sebagai target. Terbukti bahwasanya kredensial yang sederhana dapat ditembus dalam waktu singkat. Pada eksperimen kami tadi, serangan diawali dengan proses pemindaian port menggunakan Nmap untuk memastikan bahwa layanan SSH berjalan pada server target. Selanjutnya dilakukan serangan brute force dengan word list sederhana yang berisi 5 kombinasi username dan 5 kombinasi password. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hydra mampu menemukan kredensial valid hanya dalam waktu sekitar 7 detik. Keberhasilan ini kemudian diverifikasi dengan login langsung ke server target melalui SSH, sehingga membuktikan bahwa serangan brute force dapat menembus sistem apabila pengguna tidak menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada para penonton dan juga Bapak dosen apabila ada kata-kata yang kurang enak. Oke.